Dini hari diumumkan mundur, sore harinya ditetapkan jadi tersangka korupsi. Polri tetapkan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah jadi tersangka kasus korupsi sampai TPPU PT Asabri pada Sabtu 11 Juli kemarin. Penetapan tersangka Febri diumumkan Kakortas Tipidkor Irjen Pol Toto Suharyanto. Merespons itu, Komisi 3 DPR sepakat membentuk panja buat awasi secara khusus penanganan kasus korupsi tersebut. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman bilang, tim panja ini akan soroti tiap detail proses hukum agar berjalan sesuai aturan. Penetapan tersangka Febri adalah buntut dari penggeledahan Polri di beberapa titik pada Rabu 8 Juli. Tempat-tempat yang digeledah adalah rumah Jampitsus di Sentul, kafe di Cepete, dan rumah di Cilandak Jaksel. Dari penggeledahan tersebut, salah satu temuannya adalah 74 kg emas batangan yang ditaksir bernilai miliaran rupiah. Plot twist paling epik tahun ini akhirnya mencapai puncaknya. Si paling penegak hukum akhirnya resmi pakai rompi oranye. Kepolisian Republik Indonesia secara resmi menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Gak tanggung-tanggung, dia langsung terseret dalam 3 kasus besar sekaligus, mega korupsi PT Asabri, Batubara, dan Krakatau Steel. Selain Febri, polisi juga menetapkan pihak swasta bernama Don Rito yang kini sudah resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sadar posisinya udah hancur, Febri akhirnya mundur dari jabatannya sebelum ditetapkan tersangka, dan Jaksa Agung langsung menunjuk Rudi Margono sebagai PLT Jampitsus. Tapi ada satu hal yang bikin publik was-was, Polri melimpahkan penanganan 3 kasus korupsi ini kembali ke Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, beranikah institusi kejaksaan menghukum maksimal mantan bos besarnya sendiri? Mari kita kawal kasus ini. Terkait dengan barang bukti yang tempo hari dipaparkan oleh pihak kepolisian, ternyata memang benar bahwa tersangka yang kemarin belum ditetapkan sebagai tersangka, yang kita semua pada bertanya-tanya kenapa kok belum ditetapkan, dan pasti pemikiran kita itu semua tertuju pada yang sudah ditetapkan saat ini juga. Dan yang sudah ditetapkan saat ini siapa tersangkanya? Itu adalah mantan Jampitsus yang kemarin menjabat, Febri Adriansyah. Dan satu lagi, ada tersangka satu lagi. Namun di sini saya mau menyikapi tentang apakah Febri Adriansyah ini pernah dipanggil untuk diperiksa terkait dengan perkara ini. Karena apa? Karena jika Febri Adriansyah tidak pernah dipanggil dan hanya ditetapkan tersangka begitu saja, maka Febri Adriansyah bisa melakukan permohonan pra-peradilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka daripada Febri Adriansyah. Jadi ini adalah suatu kecerobohan jika memang Febri Adriansyah itu tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian. Dan suatu keuntungan besar bagi Febri Adriansyah jika memang dirinya tidak pernah dipanggil untuk diperiksa. Peluang lolos dari sini sangat besar jika memang belum pernah dipanggil ya. Tapi kalau sudah pernah dipanggil dan dia selalu tidak hadir ya bagus, berarti pihak kepolisian sudah detail di sini. Namun jika belum pernah dipanggil, dia kemungkinan besar bisa lolos dari posisi tersangka. Akibat kisruh penggeledahan Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta yang ditemukannya ratusan kilogram emas di rumah dan kafe milik Adriansyah. Sekarang yang dilakukan oleh polisi, sekarang seluruh Indonesia hubungan polisi dengan jaksa kacau. Kenapa? Ya itu kan mereka hubungannya langsung, ya. Polisi nangkap orang, sidik orang, berkas BAP-nya dikasih ke jaksa. Jaksa melakukan penuntutan berdasarkan BAP yang dibuat oleh polisi. Hubungannya sangat erat, dekat, langsung. Sekarang mereka berantem ribut. Terus bagaimana? Yang rugi siapa? Ya kita, bangsa ini, rakyat. Yang senang siapa? Ya maling-maling itu. Jadi kerjaan proses penuntutan bawa ke pengadilan ini jadi kacau balau. Ini maling-maling yang sedang proses pengadilan, proses penuntutan, jadi kacau balau nih. Suap menyuap, ini lancar ini.
Dan di lapangan mereka saling menyalahkan. Si jaksa nyalahin polisi, si polisi nyalahin jaksa. Si maling ada di tengah, bermain dia, suap kiri kanan, lolos. Kacau, kacau. Rabu 8 Juli 2026, 250 kg emas ditemukan di kafe milik Febri Ardiansah. Dia itu jaksa di Kejagung, orang nomor 2 setelah Jaksa Agung. Ya, ada berangkas besar di situ ditemukan. Ditambah lagi masih banyak mata uang asing. Jadi 250 gram emas, kalau 1 kilogram harga emas itu 2 miliar, berarti itu emas saja udah 0,5 triliun. Febri Ardiansah. Sekarang orangnya sedang diuber oleh polisi dan rumahnya dijaga oleh tentara. Nah, ini Presiden perlu penjelasan ini. Apa orang ini mau dilindungi gitu? Maunya Presiden bagaimana? Publik menuntut keterbukaan dan maling harus diperiksa di proses hukum. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Jadi pemilik uang yang sebenarnya hasil sitaan dari para polisi yang ditemukan di rumah Pak Jampitsus itu adalah uang pribadi saya. Selama kurang lebih 2 tahun saya bekerja malam untuk bisa mengumpulkan uang sebesar 476 miliar dan emas 74 kg tersebut. Jadi saya mohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia karena telah menciptakan kegaduhan ini. Semua ini berawal dari kelalaian saya. Saya bisa mengumpulkan uang 476 miliar dan emas 47 kg ini, itu adalah real hasil kerja keras saya selama kurang lebih 2 tahun. Jadi selama kurang lebih 2 tahun ini saya memelihara bebong. Jadi saya tuh melakukan ngepet setiap malamnya sehingga saya bisa mengumpulkan uang 476 miliar dan emas 74 kg. Alasan saya kenapa saya menitipkan seluruh hasil copet saya kepada Pak Jampitsus itu karena agar pihak perpajakan tidak mencium bahwa saya ini memiliki harta yang begitu banyak. Makanya saya menitipkannya atau menaruh ke rumah Pak Jampitsus. Jadi untuk seluruh rakyat Indonesia, tolong hentikan kegaduhan ini karena sebenarnya uang itu adalah real hasil kerja saya atau hasil ngepet saya selama kurang lebih 2 tahun. Yang lucunya apa? Setelah 2 hari belum ada tersangka, muncul si biang kerok koruptor ya, dengan tiba-tiba langsung ke polarisasi, ya. Apa itu? Polarisasi. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan. Bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua. Katanya dengan beraninya dia lantangnya, dia berkata bahwa itu barang bukan milik dia, tapi ada yang punya. Yang punya siapa kalau bukan rakyat? Yang punya barang-barang itu adalah barang rakyat dan dikembalikan ke rakyat. Rumah jaksa berhasil digeledah, ya, dan dijadiin tersangka. Yang jadi pertakonan, ya, yang jadi pertakonan sekarang ini, kapan kira-kira Polri, TNI, ya, jaksa dan KPK menggeledah bunker di Solo, ya, sudah nyata-nyata terbukti, ya, uang ratusan M, emas 74 kilo. Ngalah-ngalahin Monas tapi belum ada tersangkanya. Lagi nyari orang untuk dikambing hitamkan. Ya, orang yang nggak bersalah untuk dikambing hitamkan. Kasus Nadiem dan si Kerry, ya, yang tidak terbukti langsung, yang nggak ada kelihatan, tidak terbukti, itu langsung ditangkap, masuk ke penjerong, ya, belasan tahun langsung, ya. Yang nangkap, yang suka nangkap koruptor itu ternyata bajingannya koruptor. Ya. Di tanah air rakyat sedang kejepit, ya. Di tengah-tengah rakyat sedang kejepit ekonomi, tega-teganya sibuk ngumpulin emas
ngumpulin dolar sampai segitunya. Yang upaya kami memiskinkan koruptor, ya termasuk Jalan Berikat ini, membuat ada 1-2 dari keluarga mereka, mudah-mudahan bisa kita tarik keterangannya, bisa kita membuat terang. Kami jamin yang menjadi keinginan Komisi 3, menjadi keinginan kami juga, untuk bagaimana membersihkan dan menuntaskan. Yang kami juga kaget, Pak Suding, anak buah kami mau pingsan, menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai. Satu. Mana bisa negara ini baik? Mana bisa yang mengaku pembasmi kejahatan, yang mengaku senang membasmi koruptor, ya korupsi juga. Noh, pakai bala-bala kacang hijau lagi buat ngalangin geledah rumahnya, rumah persembunyian uang-uangnya. Buset, Indonesia rusak banget. Kemarin rakyat jadi korban blackout dengan alasan ada kerusakan jadi harus dimatiin lampu secara bergiliran. Ternyata itu adalah jalan korupsi. Ada, ya Allah. Kapan ini undang-undang perampasan aset atau undang-undang hukum metong buat para koruptor? Jahat kalian, jahanam kalian. Kurang ajar banget. Miris banget Indonesia. Siapa lagi yang mesti dipercaya, anjir? Yang katanya pembasmi kejahatan. Ternyata dalam kejahatan. Rusak semua. Nggak jaksa, nggak hakim, nggak menteri, nggak polisi, nggak tentara. Semua yang ngaku-ngaku penegak hukum semuanya bullshit.